Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfahmi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran. Jadi dalam teori belajar kognitif terdapat tokoh-tokoh aliran kognitif. Di antaranya adalah yang pertama itu Piaget. Menurut Piaget dalam buku Teknologi Pembelajaran dari Dr. Andes Bambang Warsita yang menjelaskan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem syaraf. Dalam buku Psikologi Pendidikan karya Wasti Soemanto yang menyatakan teori belajar Piaget disebut cognitive development, yang memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual daripada fungsi intelektual dari konkret. Kemudian tokoh yang kedua yaitu David Ausubel. Menurut Ausubel dalam buku karya Dr. Andes Bambang Warsita bahwa belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasi secara non-arbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif peserta didik, di mana proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta saja, akan tetapi merupakan kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Jerome Bruner. Berdasarkan Dr. Andes Wasti Soemanto dan Dr. Andes Bambang Warsita, di mana Jerome Bruner mengusulkan teori yang disebutnya sebagai free discovery learning. Teori ini bertitik tolak pada teori kognitif yang menyatakan belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Kemudian tokoh yang keempat yaitu Albert Bandura. Bandura berpendapat tentang teori kognitif sosial seperti yang dijelaskan dalam buku karya John W. Santrop yang menyatakan bahwa teori kognitif sosial atau social cognitive theory merupakan faktor sosial dan kognitif dan juga faktor perilaku, memainkan peran penting dalam pembelajaran. Hal ini berarti bahwa faktor kognitif berupa ekspektasi murid untuk meraih keberhasilan, sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan murid terhadap perilaku orang tuanya. Nah, jadi menurut Bandura antara faktor kognitif atau person, faktor lingkungan dan faktor perilaku mempengaruhi satu sama lain, dan faktor-faktor ini bisa saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Kurt Lewin. Kurt Lewin yang menyatakan tentang teori belajar medan kognitif. Seperti yang dijelaskan oleh Nana Sudjana dalam bukunya yang menjelaskan bahwa dalam teori belajar medan kognitif, belajar didefinisikan sebagai proses interaksional di mana pribadi menjangkau wawasan-wawasan baru dan atau merubah sesuatu yang lama. Jadi mungkin itulah yang saya sampaikan dalam video kali ini tentang tokoh-tokoh strategi pembelajaran kognitif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.